2023 menuju kehancuran. 2023 akan jadi tahun yang gelap. 2023 ekonomi dunia akan gelap gulita. Dikutip dari CNBC Indonesia, resesi ekonomi menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi dunia saat ini memang sedang baik-baik saja, terutama selepas pandemi COVID-19 mereda. Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, semakin sadar bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Apa itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, hingga kebangkrutan ekonomi. Secara umum, resesi terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif 2 kuartal beruntun. Pada tahun 2020 lalu, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19, menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak pegawai dirumahkan. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun macet. Penyebab resesi ekonomi. 1. Guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi yang mendadak seperti pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebab resesi ekonomi. Ini ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial. Selain resesi, guncangan ekonomi juga bisa menyebabkan berbagai masalah ekonomi serius seperti tumpukan utang. Utang yang banyak membuat biaya pelunasannya meninggi, bahkan hingga sampai ke titik tidak mampu melunasinya lagi. 2. Inflasi. Penyebab resesi ekonomi selanjutnya adalah inflasi. Pada 2020 lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Sekarang resesi terjadi karena tingginya inflasi akibat harga komoditas energi yang melesat. Inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi yang berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di lain sisi, produksi barang dan jasa bakal menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena akan memicu pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. 3. Tingginya suku bunga. Inflasi yang melambung membuat bank sentral menaikkan suku bunganya. Masalahnya, dua hal tersebut diperparah dengan daya beli yang mulai lesu dan bakal menjadi pematik resesi. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, tapi ini akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Jika terjadi secara besar-besaran, perbankan bisa dikolaps. 4. Deflasi. Tak hanya inflasi, deflasi juga bisa menyebabkan resesi ekonomi. Deflasi ditandai dengan turunnya harga barang atau jasa. Sekilas deflasi bisa meningkatkan daya beli masyarakat, tapi jika terjadi berlebihan akan merugikan penyediaan barang dan jasa. Penurunan harga terus-menerus bisa membuat konsumen menunda pembelian dan menunggu hingga nominal terendah. Jika ini terjadi, daya beli justru melemah dan aktivitas produk berkurang. Ketika individu dan unit bisnis berhenti mengeluarkan uang, ekonomi bakal rusak. 5. Gelembung aset pecah. Gelembung aset juga menjadi salah satu penyebab resesi ekonomi. Fenomena gelembung aset biasanya terjadi di pasar saham dan properti. Investor mengambil keputusan gegabah yang akhirnya merusak pasar. Mereka membeli banyak saham atau menumpuk seperti dengan spekulasi bahwa harganya akan terus naik di masa depan. Namun gelembung aset itu bakal ramai-ramai dijual ketika kondisi ekonomi sedang berantakan atau disebut panic selling. Jika ini terjadi, resesi ekonomi bakal makin dekat. 6. Perkembangan teknologi. Penyebab resesi ekonomi tak hanya dari sektor ekonomi secara langsung, tapi juga berkaitan dengan teknologi. Ada revolusi industri dikhawatirkan membuat artificial intelligence atau disingkat dengan AI dan robot akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Jika ini terjadi, banyak pekerjaan yang berpotensi menjadi pengangguran dan resesi tak terhindarkan. Berikut 6 hal yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi resesi. 1. Berhemat. Walaupun resesi belum benar-benar terjadi, tetapi alangkah baiknya kebiasaan hidup hemat mulai dilakukan. Belilah kebutuhan seperlunya saja, terutama kebutuhan pokok. Tujuannya adalah agar bisa memiliki uang lebih
yang bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain seperti dana darurat, melunasi atau mengurangi utang, dan investasi. 2. Atur ulang pos pengeluaran. Agar lebih terjaga uangnya dari keborosan, alangkah baiknya mengatur ulang anggaran, mulai memisahkan pos yang merupakan kebutuhan pokok dan mana yang merupakan pos yang merupakan keinginan. 3. Mengurangi atau melunasi utang. Jika kemudian gaya hidup lebih hemat dan atur ulang pengeluaran sudah dilakukan, saatnya mengurangi utang. Buat utang seminim mungkin untuk berjaga-jaga, misalnya terjadi resesi. Saat terjadinya resesi dan terkena pengurangan gaji atau bahkan PHK, dana darurat ini nantinya bisa menggantikan pendapatan yang hilang. 5. Asuransi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah kenapa harus menyiapkan asuransi. Asuransi yang dipilih bisa kesehatan dan jiwa dalam menghadapi resesi jika terjadi. Misalnya ada musibah seperti terkena penyakit yang mengharuskan dirawat dan membutuhkan dana besar. Asuransi akan jadi pelindung. Begitu juga saat pencari nafkah terkena musibah hingga merenggut nyawa. Asuransi yang akan memberikan perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan, sehingga kebutuhan pokok masih dapat terpenuhi meskipun musibah menghampiri. 6. Cari pendapatan lain. Investasi dan menabung. Menghemat mungkin saja bisa menjaga keuangan saat terjadi resesi, namun akan lebih aman jika menambah aliran cash masuk atau pendapatan untuk makin memperkokoh kesehatan keuangan pribadi. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng agar dapat video menarik dari kami.